Semangat pagi saudara-saudara yang menjadi pemirsa dari Batak Indonesia, YouTube Batak Indonesia. Bersama saya di sini ada Ibu Hotmauli Boru Sihite. Nah, ini saudara-saudara dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April, kita mau bincang-bincang dulu dengan Ibu Hotma. Beliau adalah seorang yang bekerja di sebuah perusahaan PT ACL Trans Pratama, ya, bergerak di bidang kargo internasional dan domestik, ya. Dia adalah seorang general manager, dan selain itu juga saudara-saudara, dia aktif juga di beberapa organisasi. Yang kami catat di sini bahwa Ibu Hotma adalah salah satu senior dari GMKI cabang Jakarta dan juga ketua bidang ekonomi dan usaha di Forum Bangsa Batak Indonesia. Selamat datang Ibu Hotma di YouTube kami. Terima kasih. Ibu Hotma, saya boleh ya, saya bincang-bincang seputar tentang Hari Kartini, ya. Ya. Dimana memang Hari Kartini ini seringkali diperingati sebagai emansipasi kaum perempuan di Indonesia, dan terlihat bahwa kemajuan kaum perempuan luar biasa sekali di Indonesia ini berkat perjuangan Ibu Kartini. Nah, pertanyaan saya, Ibu kan tadi kerja di kargo, ya? Iya, betul. Di ACL Trans Pratama. Nah, bagaimana awalnya Ibu bisa menggeluti bidang kargo ini? Awalnya saya menggeluti ini sebenarnya secara tidak sengaja ya. Oh, Jadi waktu saya lulus kuliah ada lihat sebuah lowongan kerja ya. Waktu itu masih Suara Pembaruan ya, tahun 89. oh, masih Suara Ya, Pembaruan. lulus kuliah. Nah, saya kan kebetulan aktif di GMKI Jakarta. Iya. Ketika saya sedang berada di sekretariat GMKI, saya tuh lihat iklan di Oh. Suara Pembaharuan ya, sebuah perusahaan membutuhkan customer service. Customer Dari service, ya. Wisma Nusantara, Jalan Tamrin nomor 59. Saya ingat sekali deh itu ya. Nah, saya dulu waktu kuliah juga, saya sering nih ketika lewat Jalan Tamrin di Bundaran HI, saya sering cita-cita gini, kapan ya saya bisa kerja di gedung yang tinggi ini ya. Oh. Mungkin saat itu baru Wisma Nusantara, 28 lantai. Oke. Lalu saya melamar nih, puji Tuhan saya diterima. Oke. Itu sebuah perusahaan Jepang. Nah, dari situlah awalnya saya bekerja di bidang kargo. Pengalaman apa saja yang Ibu dapatkan selama menggeluti bekerja di bidang kargo ini? Ya, jadi pertama kali saya bekerja itu kan di perusahaan Jepang ya. Kemudian 2 tahun saya pindah ke sebuah perusahaan Amerika. American President Line itu pelayaran terbesar di dunia. Nah, di sanalah saya banyak mendapatkan ilmu ya dan pengalaman. Dan ketika saya di sana diterima itu tahun 92 ya. 92 itu saya langsung mendapat kesempatan training di Kuala Lumpur selama 2 minggu. Lalu saya memberi training kepada kantor di seluruh Indonesia. Nah, saya sangat bersyukur ya dapat kesempatan yang sangat bagus. Nah, dari sanalah saya belajar banyak ya ilmunya ya, karena American President Line ini kan perusahaan besar. Oke. Dia terbesar pelayaran di dunia ya. Jadi di dunia itu sangat banyak. Dan saya banyak mendapat training di sana ya. Dulu training di Kuala Lumpur selama 2 minggu, dan ada juga yang dapat di Auckland ya, tergantung divisinya. Dengan bekerja di bidang kargo internasional, kita banyak punya pengalaman. Saya juga dapat kesempatan ya ke luar negeri untuk training. Nah, kemudian saya kan ada pindah lagi perusahaan pelayaran juga, itu saya training di India. Oke. Selama 2 minggu juga tuh. Memang kita harus bisa bahasa Inggris ya kalau kerja di perusahaan kargo internasional. Nah, dengan pengalaman kita dan ilmu yang kita dapat ya, jadi kita punya pengalaman yang sangat luas gitu loh. Ibu, kalau misalnya ada orang ingin membuka kargo internasional ya, apa ya persyaratannya itu membuka kargo internasional? Ya, itu untuk membuka perusahaan kargo freight forwarder ya, freight forwarder internasional. Ya, memang kita butuh dana nih. Satu, persyaratannya harus bisa bahasa Inggris ya, karena kita kan komunikasi dengan agen kita di luar negeri semuanya ya. Nah, kedua, ya memang modal kita harus cukup besar. Mungkin bisa 1M sampai 5M modal kita. Nah, ketiga, kita harus mempunyai seorang ahli kepabeanan. Nah, kebetulan saya juga kursus di Bea Cukai ya, sehingga saya mendapatkan profesi sebagai ahli kepabeanan. Itu salah satu persyaratannya.
Ya. Dan kebetulan perusahaan kita ini masuk di jaringan freight forwarder internasional. Saya punya network itu di seluruh dunia ada. Kalau mau kirim barang ke seluruh dunia kita bisa tangani. Oke. Untuk ekspor dan impor. Karena kan di era digital kayak begini kan tentu jauh lebih mudah. Sebenarnya gini ya, di era digital ini kalau kita kan freight forwarder ini kita ada menerima pengiriman itu dengan laut dan udara. Oke. Ya. Iya. Jadi memang untuk kalau digitalnya itu kan sistem ya. Sistem, Sepertinya oke. gini. Waktu saya dulu di American President Line, dia kan berbagai sistem. Sistemnya itu nge-link seluruh dunia. Oke. Gitu. Jadi kita bisa buka di sistem itu. Kita di Jakarta, kita mau lihat shipment yang ke Amerika, kita bisa lihat gitu loh. Jadi sebenarnya kalau begitu membuka kargo internasional itu cuma sebagai ini aja ya, mitra aja ya. Kita yang mendanai gitu loh. Jadi Oke. kalau ada customer nih mau ekspor ya, misalnya kayak pabrik kan itu ekspor bisa 100 kontainer, 200 kontainer per bulan Oke. ya. Dan rata-rata mereka minta kredit. Hmm. Jadi kita yang menangani dulu. Oke. Karena kalau ke pelayaran dan airline itu tidak bisa kredit. Jadi kita tuh perantara untuk mendanai gitu. Oh begitu. Ya. Jadi nanti baru mereka bayar kreditnya kira-kira 1 bulan, Sebulan, ya, betul. sebulan Ya. kemudian ya. Ya, Oh betul. jadi artinya jasanya Founder, kita kayak founder juga gitu. oh itu jasanya lebih ke situ ya. Ya. Tapi nanti mengenai kargonya itu sendiri dari pihak perusahaan internasional itu ya. Jadi kita pakai pelayaran, misalnya kirim ke Amerika. Nah, nanti saya akan booking ke pelayaran yang punya servis ke Amerika. Itu juga airline, gitu ya. Jadi saya booking ke mereka. Nah, kita yang menangani di, misalnya kalau udara, kita menangani di bandara sampai itu naik ke pesawat. Kalau di laut sampai itu naik ke kapal laut. Nah, itulah tugas kita sebagai freight forwarder gitu. Oh berarti harus punya tempat office di pelabuhan dan di bandara kalau gitu ya. Iya, betul. Supaya bisa operasional ya Iya, seperti itu. betul. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, barang-barang apa saja yang bisa dikirim lewat laut dan udara itu? Kalau barang-barang itu ya, kalau dia lewat laut, itu kan partai besar, pakai kontainer ya. Kebanyakan memang yang pakai laut itu ya, kayak makanan. Iya. Ya, kalau dari Indonesia kaya sekali loh. Iya, Jadi hasil bumi kita itu banyak diekspor. Rempah-rempah, karet. Karet. Ya, itu karet sangat banyak diekspor ke perusahaan-perusahaan ban di seluruh dunia. Rempah-rempah, ya kalau untuk laut itu kan partai besar. Iya, iya. Ya furniture itu juga. Itu sangat laku itu ke Amerika, Eropa ya. Iya, iya. Hampir ke seluruh dunia furniture kita itu dari Jepara ya. Oke. Nah, kalau udara itu kan mahal harganya ya. Jadi paling dia yang partai-partai kecil, misalnya paling besar 10 ton. 10 ton ya. Itu makanan segala macam banyak sih. Ya, oke. Jadi terkait dengan Hari Kartini nih kan Bu ya. Ya, Ibu sebagai wanita karir lah kita katakan cukup lama bekerja di sebuah perusahaan yang mana Ibu sekarang udah menjabat posisi sebagai general manager. Bagaimana pihak perusahaan memberikan penghargaan kepada Ibu ketika bekerja di situ dan bagaimana respon dari karyawan-karyawan yang lain gitu? Memang kalau kita di bidang kargo ini sebenarnya nggak ada gender ya, wanita atau pria. Banyak memang yang berkecimpung di bidang kargo ini, wanita juga banyak. Tetapi kalau kita kan yang wanita ini kita di kantor ya. Ya soalnya kan kerjaannya itu kan seperti kayak lebih banyak dipegang lapangan. Laki-laki ya. Ya. Nah, untuk di lapangan memang laki-laki yang mengerjakan. Nah, kalau kita yang wanita itu di kantor. Di kantor ya, office ya. Ya, contoh kayak saya. Kalau saya itu tugas saya negosiasi dengan partner bisnis saya seluruh dunia. Jadi saya menggolkan bisnis ya. Setelah goal akan ditangani oleh tim saya. Gitu. Yang ada di bandara, misalnya kalau udara di bandara, kalau laut di pelabuhan. Gitu. Nah, jadi memang cukup ini ya. Saya sangat senang ya bekerja di bidang kargo ini karena jaringan itu jadi luas gitu loh. Ada di seluruh dunia. Dan pengalaman kita juga bertambah ya. Wawasan itu jadi luas gitu. Karena saya sehari-hari itu selalu dengan partner bisnis di luar negeri gitu komunikasinya, berhubungannya tiap hari itu. Jadi kita juga tambah teman di seluruh dunia. Jadi kalau saya mau kemana aja nih seluruh dunia ada teman saya gitu. Udah enak ya. Iya ya. Ada nggak kendalanya Bu waktu berinteraksi dengan lawan jenis lah begitu? Ada nggak kendalanya? Selama ini sih enggak ya. Memang kebetulan memang ya di
perusahaan kargo ini yang internasional memang lebih banyak saya temuin yang pria. Ya misalnya di luar negeri pun partner bisnis saya rata-rata pria, kebanyakan mungkin 75%. 75% pria ya. Jadi saya nggak ada kendala sih ya. Jadi kita selalu melayani mereka dengan baik. Service kita bagus ya. Hubungan bisnis kita berlanjut gitu sampai puluhan tahun untuk saya. Jadi saya mungkin karena saya sudah terbiasa ya komunikasi dengan pria lawan jenis ya di bisnis nggak ada masalah bagi saya gitu. Dan dengan keluarga bagaimana Bu? Dengan pihak suami lah begitu? Mengerti ya kerjaan saya ya. Dan memang yang tadi seperti saya katakan ya, nah saya itu suka traveling sampai 2 minggu ya. Dan untung ya keluarga saya mendukung semua, anak-anak juga, dan ya anak-anak saya sampai sekarang sudah kuliah semua ya, udah 2 orang lulus kuliah gitu. Udah besar-besar ya. Ya kalau sekarang mungkin udah enak lah ya Bu ya, tapi waktu awal-awal Ibu menata karir itu kan tentu antara karir dan rumah tangga agak repot mungkin. Nah, bagaimana kira-kira bisa nggak Ibu kasih sedikit tipsnya kepada pemirsa YouTube ini supaya mereka juga ya punya gambaran bagaimana mengatur waktu gitu antara karir, wanita karir sebagai ibu rumah tangga ya. Nah, saya nih ya tipnya. Ya sebelum saya berangkat kerja itu memang saya selalu menyiapkan ya semua ya kayak sarapan ya. Saya udah masak untuk sehari gitu ya, untuk sore. Jadi ketika anak-anak pulang, suami pulang itu sudah tersedia gitu. Kebetulan juga asisten rumah tangga saya tuh ikut saya lama ya, cukup lama, mungkin bisa 20 tahun ikut saya. Jadi itu membantu juga gitu loh. Ketika saya traveling, saya tenang gitu. Iya, udah percaya ya. Saya percaya ninggalin dia gitu sampai 2 minggu ya. Saya sering training tuh 2 minggu rata-rata. Nah, harapan Ibu untuk generasi muda khususnya kaum perempuan Indonesia lah ya. Apa yang bisa Ibu berikan kepada kaum perempuan Indonesia untuk meniti karir sebagai wanita karir dan juga ya itu tadi ibu rumah tangga gitu? Sebagai ini ya, saya sih cuman ininya ya, mungkin sedikit saran ya untuk kita kan ketika wanita ingin berkarir ya, pasti ada kendala dari keluarga atau saya rasa selama kita bisa membagi waktu ya ketika kita lagi di rumah dengan keluarga gitu ya, ketika kita lagi kerja kita menyelesaikan tanggung jawab kita sebagai tanggung jawab kita ya, kita harus selesaikan. Dan untuk kaum wanita ya yang masih muda, kalau kita mau maju, kita kan harus belajar. Ya contoh saya nih. Saya selalu belajar terus dan saya tuh nggak pernah puas gitu loh dengan satu hal, nggak. Jadi saya belajar akhirnya saya bisa semua gitu. Saya seperti dulu di kantor saya lah, saya beberapa kali pindah ke departemen ke departemen sehingga saya menguasai semua gitu. Jadi di mana ada kemauan ya di situ ada jalan gitu. Ya dengan bekerja di kargo ini saya sering keluar negeri gitu, dapat kesempatan keluar negeri gratis kan, jalan-jalannya enak gitu. Nah itu sih suka dukanya bekerja di bidang kargo internasional dan saya sangat menikmati sekali. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di Batak Indonesia, bincang-bincang dengan kami di sini. Semoga harapannya kami doakan Ibu sukses selalu di dalam karir ya, dan juga sukses juga dalam keluarga, apalagi anak-anak udah pada besar-besar ya. Oke, sahabat Batak Indonesia, demikianlah bincang-bincang kami dengan Ibu Hotmauli Sihite yang mana beliau adalah General Manager dari PT ACL Trans Pratama, bergerak di bidang kargo internasional ya. Oke, sampai jumpa kembali dalam video-video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe dan juga like serta share video ini supaya perempuan-perempuan yang ada di Indonesia bisa termotivasi untuk berkarir sebagai wanita karir dan juga mampu mengelola keluarga dengan baik. Ibu Hotmauli sudah memberikan contoh yang baik bagi kita semua. Sampai jumpa dengan saya Boy Tonggor Siahaan. Sampai jumpa, dadah. Sampai jumpa semuanya.